Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli ini. Oh, sejauh ini temanya bagus ya. Aspeknya ini positif semua sejauh ini aku melihatnya. Ini kita shuffle dulu, baru nanti kita bahas satu-satu. Wow, cakep. Oke, tema hubungan yang sangat kuat. Karena apa? Di sini tema kamu adalah Juno. Kata kuncinya partnership ya. Ini bisa merepresentasikan tentang partnership dalam artian partner dalam hubungan romantis, atau bisa juga partner dalam artian misalnya hubungan bisnis atau teman berkegiatan bersama, teman untuk membangun ide kreatif kamu. Jadi kayak kamu misalnya berkolaborasi, tapi highlightnya yang terutama adalah hubungan romantis ya, karena Juno ini adalah asteroid di natal chart kamu yang merepresentasikan salah satu aspek dalam hubungan romantis. Itu kayak kalau mau melihat kompatibilitas kamu dengan seseorang, itu aspek yang dilihat salah satunya adalah Juno ya. Nih, kartu ini merepresentasikan keberuntungan, sesuatu tidak diduga, tapi itu bikin kamu seneng. Yang ini berbicara tentang energi pemulihan, harapan. Star di sini mirip sama yang di tarot ya, dan juga ada sesuatu hal tentang bersinar gitu. Tentang diri kamu yang bersinar di mata publik. Bisa juga ini sesuatu yang memanggil di hati kamu dan kamu berjalan ke situ. Di sini ada pintu yang terbuka buat kamu, lalu juga bisa berbicara tentang misalnya support, pertolongan, bantuan, jalan keluar yang kamu cari, kamu tunggu, kamu butuhkan selama ini akan terbuka di bulan Juli ya. Atau misalnya pintu jodoh terbuka di bulan Juli, itu juga bisa ya. Karena di sini ada tema hubungan romantis yang sangat kuat. Nih, temanya buat kamu, 8 of Wands, momentum, pergerakan, komunikasi, perpindahan, pindah lokasi, pindah negara, pindah pulau, traveling, bisa juga perpindahan chapter kehidupan kamu ya. Dan ini sesuatu yang cepet banget gitu sifatnya. Jadi sebisa mungkin kamu menyiapkan diri, jangan sampai ketika momentum itu datang, itu terlewat ya karena kamu gak siap gitu. Nih yang berikutnya, dengan Six of Cups ini, di blessing kamu, Six of Cups itu kan bisa merepresentasikan sesuatu yang berasal dari masa lalu. Misalnya memori dari masa lalu kayak muncul kembali ke permukaan, lalu bisa juga kayak memori yang muncul ke permukaan dan itu yang bikin kamu seneng ya. Atau sesuatu dari masa lalunya bisa jadi orang-orang dari masa lalu, bisa saudara, bisa mantan, kayak muncul lagi ke kehidupan kamu dan kamu mungkin bisa melihat gitu. Misalnya kamu sebelumnya putusnya gak baik-baik gitu sama mantan kamu, terus dia muncul kembali ke masa ini, kalian bisa menyelesaikan apapun yang belum sempat dibicarakan, apapun yang belum sempat diselesaikan pada waktu itu, karena ini posisinya di blessing kamu ya. Dan juga dengan Six of Cups jadi blessing kamu, ini berbicara tentang kayak semesta mau ngasih kamu sesuatu ya. Ini ada 2 kartu yang berbicara bahwa semesta mau ngasih kamu sesuatu. Yang menjadi tantangannya adalah Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu kayak roda berputar, sesuatu momen tidak terduga. Tapi karena ini berbicara dengan tantangan, kayak kamu perlu belajar untuk adaptif, untuk fleksibel, untuk belajar percaya, berserah, di mana kayak momen-momen tidak terduga terjadi, di mana ada hal-hal di luar kendali kamu, di mana misalnya kamu nggak dapat apa yang kamu mau. Ini adalah sebuah tantangan ketika Wheel of Fortune menjadi tantangan kamu ya. Karena ada suatu faktor tidak terduga gitu. Dan walaupun mungkin pada awalnya tidak terduga itu, misalnya kamu udah berusaha untuk sesuatu hal, ternyata kamu nggak dapet. Karena apa? Semesta tuh lagi berusaha mengarahkan jalan kamu ya, mengarahkan jalan kamu, nih kata kuncinya, ke suatu tempat yang lebih pas untuk perjalanan evolusi jiwa kamu. Atau misalnya yang kamu pikir baik sekarang ini belum tentu baik, beneran baik buat kamu ya. Karena manusia tuh kadang memikirkan segala sesuatu yang baik itu kayak melihat dengan egonya, melihat dengan kacamatanya manusia, di mana kacamata manusia itu kan nggak selalu bisa melihat yang beneran baik itu apakah beneran yang baik ya, seperti itu misalnya. Nih, sesuatu yang mungkin kamu lolos dari pandangan kamu, Empress. Empress ini keberlimpahan yang sedang dalam perjalanan menuju kamu, hasil kerja keras kamu selama ini, kenyamanan kamu. Lalu bisa juga Empress ini juga berbicara tentang proses kamu menyayangin diri kamu ya.
sebuah indikator hubungan romantis juga, orang ini mungkin seperti Empress ya, kayak dia udah belajar menyayangin dirinya, dia udah belajar menemukan kenyamanan di dalam dirinya dulu, baru dia mau berbagi kenyamanan, mau berbagi keberlimpahan dengan orang lain. Karena apa? Dia udah mengerti segala sesuatu tuh dimulai dari dirinya dulu ya. Selain itu, Empress juga berbicara tentang melahirkannya dalam artian sesungguhnya maupun dalam artian yang tidak sesungguhnya. Misalnya, melahirkan sebuah karya, melahirkan sebuah pemikiran, atau kamu melahirkan sebuah kreativitas, itu artian bahwa kamu melahirkan sesuatu. Bisa anak, bisa sesuatu hal yang lain. Dan ini berbicara sebuah komunikasi nih. Ini juga kartu yang berbicara tentang komunikasi ya. Komunikasi itu signifikan dalam reading kamu kali ini. Bisa juga ini tadi komunikasi orang-orang dari masa lalu yang muncul kembali ke permukaan, komunikasi perdamaian. Ini juga sifatnya menyenangkan ya dengan Page of Cups di sini, dan juga ada highlight tentang, karena Page of Cups dan Empress adalah sebuah kartu yang menurut aku ini adalah kartu yang berbicara tentang self love ya. Ada sesuatu tentang kreativitas, ekspresi diri kamu, menunjukkan sisi diri kamu yang tidak kamu tunjukkan selama ini. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Wow, oke. Jawaban kamu pertama, kalau kamu ketemu seseorang atau hubungan kamu selama ini akan berlanjut ke tahapan berikutnya ya dengan Four of Wands, di mengkonfirmasi si Eight of Wands ini. Kayak ada sesuatu yang sangat menyenangkan, sangat stabil, sangat optimis juga, seperti chapter baru kehidupan kamu. Karena apa? Four of Wands itu kan seperti kalau di kartu yang klasik itu seperti gerbang ya, bisa jadi kayak kamu melewati gerbang itu, masuk ke chapter baru kehidupan kamu, say goodbye sama chapter kehidupan kamu yang sebelumnya, apapun itu ya. Kenapa? Di sini ada energi momentum, ada energi transformasi, dan juga seperti kamu berpindah chapter kehidupan. Dan ini kayaknya optimis banget ya, sifatnya optimis banget, semangat banget, penuh harapan, penuh inspirasi, penuh dengan blessing. Cuman problemnya adalah kamu tuh beneran bisa fleksibel atau enggak, bisa adaptif atau enggak, bisa percaya atau enggak bahwa jalan kamu akan selalu dituntun, bahwa kamu akan dilindungin gitu dari hal-hal yang akan mungkin menjauhkan kamu dari track perjalanan kamu ya. Nih, Six of Cups, Hangman. Four of Cups, Hangman. Aku mendapatkan suatu vibe takut ditolak. Bisa jadi ini orang dari masa lalu, dia datang setelah mungkin dia butuh waktu ya, dia baru datang sekarang, mungkin dia butuh waktu karena takut ditolak, takut reaksi kamu tuh nggak seperti yang dia harapkan gitu ya. Tapi pada akhirnya dia kayak, ya udahlah, gue berusaha aja gimana sambutan dia. Mungkin itu yang terbaik, itu mungkin waktunya bukan buat kita ketemu lagi, bukan buat kita ngomong lagi. Yang penting gue udah berusaha untuk misalnya berdamai, untuk misalnya menyelesaikan miskomunikasi waktu itu. Ini dengan Four of Cups dikonfirmasi di Six of Cups ini ya. Fleksibilitas, perubahan perspektif dari orang itu untuk datang lagi ke hidup kamu, atau bisa juga ini berbicara tentang perubahan perspektif kamu, membawa kamu kayak bisa melihat blessing apa yang semesta datangkan di hidup kamu, atau kamu bisa melihat hal-hal yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya mengarahkan kamu ke suatu tempat. Ini Hangman berbicara seperti itu ya, karena ada perubahan perspektif dengan Hangman di sini. Oh, bisa dipahami. Karena sebagian dari kamu tuh kayak berpikir bahwa timing waktu itu adalah harus berjalan seperti maunya kamu. Mungkin kamu mau berjalannya, kayak kamu tuh mau ngebut gitu ya. Untuk hal-hal tertentu kamu maunya ngebut, kamu maunya cepet. Kamu mau segala sesuatu tuh bergerak secepat yang kamu mau. Ada hal-hal tertentu atau ada sebagian dari kamu yang berpikir seperti itu. Makanya ini tempatnya di Wheel of Fortune ya. Ketika keadaan misalnya gak berjalan secepat yang kamu mau gitu, di situ kamu mungkin merasa frustasi, merasa emosi gitu ya, kesel atau apalah gitu, dengan hal-hal tidak terduga atau penolakan misalnya, atau tidak mendapat apa yang kamu mau, tidak secepat yang kamu mau. Tapi di sini kuncinya adalah fleksibel, kuncinya adalah adaptif, untuk percaya, berserah, karena sebenarnya reading kamu di bulan Juli ini ya, vibe
moodnya tuh sangat optimis, sangat penuh dengan blessing, bisa berwujud orang tertentu, bisa berwujud pintu yang terbuka buat kamu, bisa berwujud kayak kamu bersinar dengan apa yang kamu kerjakan, atau bahkan mungkin bisa semuanya ya muncul di per di kehidupan kamu kayak secara bersamaan gitu. Tapi kamu bisa melewatkan itu karena kamu harus berpikir, kayak kamu berpikir bahwa segala sesuatu tuh harus seperti jalannya, waktunya, seperti maunya kamu. Oke, lihat ya. Ini tuh energi on fire. Ini dua energi tuh on fire ya, kayak maunya ngebut, maunya ayo gerak, ayo begini, ayo begitu. Kayak maunya wush gitu. Tapi dengan dua kombinasi ini juga aku mau berpesan perhatikan emosi ya, karena kita berada dalam Cancer season ya. Emosi itu akan sangat signifikan, bisa juga emosi kamu berfluktuatif, bisa juga emosi orang-orang di sekitar kamu berfluktuatif. Jadi sebisa mungkin aku kayaknya ngasih pesan ini beberapa zodiak lain juga aku kasih tahu ya, karena emosi akan signifikan di bulan Juli. Kuncinya adalah awareness, kamu sadar, kamu perhatikan, dan juga kalau misalnya ada suatu momen yang memancing emosi dan kamu rasa sebenarnya kayaknya nggak perlu deh aku ladenin, kayaknya aku nggak perlu deh bereaksi, sebaiknya aku menjauh. Itu kuncinya adalah itu ya. Sebelum kamu bereaksi, kamu tarik nafas, terus kamu lihat, ini penting nggak kalau aku bereaksi? Nih, suatu momen menyenangkan setelah melewati badai kehidupan kamu, setelah melewati gesekan-gesekan. Karena apa? Sebelumnya kan angka 5 of Swords ini adalah 6 of Swords. Angka 5 itu adalah angka transisi, angka perubahan. Ya, ini pelan-pelan kamu akan melihat perubahan, kamu akan melihat momentum, kamu melihat transisi yang mau kamu lihat di bulan Juli ini ya. Dan untuk sebagian dari kamu, keadaan akan lebih tenang, lebih baik, kamu melihat progres. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.